Dua gol Marcelino Ferdinand membuat sejauh ini timnas Indonesia membuka asa lagi-lagi ke Piala Dunia 2026. Sementara ini dengan 6 poin Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Luar biasa semalam euforianya, luar biasa, apalagi ini adalah kemenangan pertama kita sepanjang sejarah sejarah pertemuan yang melawan Arab Saudi setelah 15 kali pertemuan sebelumnya. Dan ini juga kemenangan perdana kita di round 3. Banyak banget memang sejarah yang kita ciptakan, dan juga kita jadi tim Asia Tenggara dengan poin terbanyak ya di round 3, mengalahkan Vietnam yang di tahun 2022 kualifikasi round 3 2022 kemarin Piala Dunia itu hanya 4 poin, dan kita menyisakan 4 laga sudah mengoleksi 6 poin. Yos, kamu secara taktikal melihat pertandingan kemarin, apa yang diubah oleh Sintayong dibanding melawan Jepang? Ya, jelas perubahan taktiknya itu ada kecil ya, mikro taktik kelihatan. Memang ya pakem 3 back tetap dipergunakan dan pasti akan tetap terus dipergunakan nanti hingga bulan Juni gitu kan. Aku lihat ini meskipun pemain yang baru nanti akan bertambahan, tapi kelihatan memang skema ini sebenarnya cocok untuk timnas Indonesia. Ya kan, ini kan sebenarnya kritikan kita ya netizen masyarakat ini, bahwa pemain kita ini kan punya karakter berpikiran begitu. Kenapa tidak dicoba memakai formasi 4 back? Padahal kan kelihatan di laga semalam kemarin ini kan bahwa full back kita itu kan bisa ternyata ya bisa populer tinggi sekali, bahkan umpan dari Sandy Walsh ini kan Calvin Verdong tiba-tiba bisa, itu bukan pemain sayap, dia full back yang di posisi digambarkan jadi back gitu. Jadinya mereka langsung benar menghasilkan shots off target ya memang. Nah itu kan bukti bahwa pemain kita ini sebenarnya di kualitas yang saat ini sudah bisa untuk bermain dengan karakter lebih menyerang gitu. Tapi memang ya namanya pelatih itu kan punya hak prerogatif ya, jadi secara taktikal pun apapun yang akan dilakukan STY nanti itulah kehendak pelatih gitu. Kita masyarakat hanya bisa menganalisisnya, termasuk laga semalam itu luar biasa bermain ya, meskipun kita juga hitungannya kan bermain reaktif setelah unggul pertama itu tentu lebih bermain reaktif, kemudian hanya bermain lebih menyerang ketika awal-awal kan, karena kita mencari gol cepat gitu kan. Gol cepat itu sekitar 15 menit mungkin awal, hingga babak kedua juga mungkin awal-awal itu sempat ketika Saudi menekan, kita lebih bisa kembali menekan dari sisi pressing ya, jadi counter pressingnya itu kerasa. Ya ini sebenarnya kalau aku sendiri menyoroti bahwa perbedaan gaya bermain dari 3 back 4 back itu sebenarnya area covernya itu kan kalau kita pakai 3 back lebih luas gitu. Jadi pemain itu memang justru jangkauan covernya itu lebih luas kalau di formasi 3 back. Jadi menuntut memang kualitas skill individu juga harus nomor 1 juga diperhatikan gitu. Karena kan kelihatan ya 3 back itu kan berbeda dengan back. Kalau 4 back itu full backnya pasti nanti dia akan selain menjaga pemain sayap lawan, tentu juga menjaga full back lawan juga, jadi 2 gitu. Sementara kalau kita bermain 3 back itu pakai wingback otomatis margin 3-5-2 kan ya, kemampuan wingback itu harus lebih tinggi dari kalau kita bermain 4 back, karena mereka tidak hanya menjaga pemain sayap tapi juga harus menjaga full back lawan gitu. Kalau lawan pakai formasi 4 back seperti 1-4-1-4-1 gitu. Tapi ya memang kita lihat bahwa kedepannya istilahnya hilalnya itu sudah kelihatan kita akan bermain seperti apa. Menghasilkan 6 poin pun ya cukup puas kita masyarakat ya setelah kemarin kekalahan 0-4. Tapi harapannya memang kedepannya meskipun nanti pemain baru berdatangan, kemudian ada yang terkena akumulasi sehingga tidak bermain, pakem yang seperti kemarin ini bisa lebih diperhatikan lagi oleh Sintayong, sehingga tidak merubah game plan atau taktikal yang ada, hanya sedikit berubah mikro taktik. Apalagi kalau memang nanti bisa bermain dengan formasi yang lebih menyerang lagi gitu, jadi tidak bertahan di defensive line itu tidak terlalu bertahan ya. Kita harapkan nanti timnas Indonesia bisa meraih poin lagi meskipun bermain away ya, jadi tidak ada memaksimalkan poin di laga kandang, tetapi bisa mendapatkan poin ketika bermain di markas. Iya ya, kemarin Sintayong berbenah dengan dia pun di konferensi pers bilang kalau sudah menganalisa permainan Saudi sejak kekalahan lawan Jepang itu, dia benar-benar fokus untuk
meraih 3 poin untuk melawan Saudi ini setelah kemarin kalah sama Jepang ya. Dan memang dia bilang melihat pressing Saudi yang sekarang lebih ketat di era Renald itu, dia mengubah 3-4-3 menjadi 3-5-2, dimana Nisaf kayaknya Sintayong mendengar usulanmu untuk menggunakan kembali attacking midfielder ya, menggunakan 1 AM gelandang serang, yang dimana Marcelino Ferdinand ditempatkan di sana dengan dia bermain enggak hanya sebagai attacking mid, tapi dia juga free roll, jadi dia bergerak ke kanan ke kiri, dia sangat-sangat dinamis, dan dia juga seperti jadi jawaban nih atas kebuntuan atau masalah di lini depan. Dia mencetakkan 2 gol dan 2 golnya itu memang berkelas semua, finishing tenang. Tapi kalau melihat penampilan Marcelino sebagai attacking mid gimana nih dengan apalagi dengan finishingnya? Cukup oke, karena kan di beberapa laga terakhir penyerang-penyerang seperti Rafael Struijk dan Sulaiman itu pun masih belum terlalu memungkinkan untuk menjadi jawaban dalam mencetak gol. Waktu yang babak 1 semalam lawan timnas Arab Saudi, Struijk sudah mendapatkan peluang yang 1 by 1 dengan Alcázar, tapi tiba-tiba bola melebar kan kena kaki kiper. Itu membuktikan bahwa bukan merendahkan, tapi Rafael Struijk ini kalau sudah dalam keadaan seperti itu belum bisa mengendalikan ketenangan, belum bisa terlalu tenang. Aku yakin kalau di posisi Sananta mungkin ya, itu mungkin bisa gol begitu dalam posisi seperti itu. Nah, Marcelino Ferdinand ini dia mau berbenah, dia belajar, dia cuma fans FOMO bilang ini itu segala. Ya itu kan sebenarnya semakin membangun seorang pemain untuk bisa bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Nah, Marcelino Ferdinand alangkah baiknya di laga lawan Aussie atau Bahrain dan lain sebagainya nanti disarankan untuk diposisikan seperti semalam. Jadi entah itu sebagai gelandang serang ataupun dalam formasi 3-5-2 yang diubah seperti semalam menjadi jawaban. Lalu dengan keadaan seperti itu, aku lihat partner Orat Mangun tiba-tiba lebih pede begitu, karena kan otomatis di sisi depan menyisakan 2 penyerang begitu. Jadinya dalam formasi 3-4-3 sebelumnya, Orat Mangun yang jadikan striker itu tidak terlalu terbebani itu harus mencetak gol begitu. Jadi kan perannya lebih luas, pergerakannya juga lebih luas otomatis ya. Lalu aku juga mau mengkritik sedikit tentang posisi tengah. Top Haya awal-awal bagus, tapi waktu di babak kedua tiba-tiba stamina sedikit menurun. Mungkinkah karena pengaruh cuaca di Jakarta yang ya berbeda jauh dengan Eropa ya, panas walaupun hujan, atau faktor lainnya aku tidak tahu. Tapi dengan adanya Ivar Jenner itu lebih memungkinkan sisi tengah timnas Indonesia lebih solid daripada waktu lawan Jepang kemarin. Aku lihat peran Ivar Jenner ini betul-betul penting bagi timnas Indonesia. Jadi aku harap tidak ada alasan untuk tidak memainkan Ivar Jenner di laga selanjutnya, terkecuali kalau dia kena akumulasi seperti kemarin. Nah, sisi depan ini sebenarnya banyak opsi. Ada Egy yang sebelumnya dicoret ya waktu semalam, lalu ada Sananta juga, ada Hoki Sananta juga dicoret. Nah, dengan opsi-opsi seperti ini, aku harap mereka bisa menjadi jawaban untuk mencetak gol selain Marcelino Ferdinand, karena kan tidak melulu dia terus yang mencetak gol begitu kan, walaupun dia top skor timnas Indonesia di Piala Asia U23 kemarin. Lalu dengan adanya Ole Romemi, aku harap memungkinkan Marcelino Ferdinand bisa bermain di posisinya yang sebelumnya, ini gelandang serang. Mungkin STY kalau berani bisa menggunakan formasi 4-3-1-2 atau 4-2-3-1,
toh nanti kan udah ada Kevin Dix, udah ada Hilgers, Romeni bisa menjadi ujung tombak, ya apapun itulah. Jadi opsi-opsi seperti ini aku harap bisa memberikan strategi yang lebih luas terhadap Sinteyong. Jadi kalau misalnya sudah mencetak gol, aku sebenarnya menyarankan timnas Indonesia ini jangan lagi total bertahan begitu. Karena aku lihat setiap kali sudah mencetak gol, pasti mereka memilih parkir bus begitu. Dengan keadaan seperti itu kan otomatis stamina ya sedikit menurun ya. Begitu mau memanfaatkan serangan balik, tiba-tiba ya capek, speed dah menurun begitu seperti semalam. Nah kalau misalnya bermain full attack seperti lawan timnas China, aku kayaknya melihat ada perbedaan stamina di antara keduanya. Jadi stamina waktu lawan China itu cukup oke aku lihat, tidak terlalu lelah walaupun sulit mencetak gol. Tapi aku haraplah Sinteyong bisa berani bermain menyerang di laga-laga selanjutnya supaya bisa mencetak lebih dari 2 atau 3 gol. Itu saja. Iya ya, memang Marcelino menjadi jawaban semalam. Dia bermain free roll di belakang 2 striker ya, di belakang 2 striker antara Ragnar dan Rafael. Ragnar melebar ke kiri, Rafael sering melebar ke kanan, dan Marcelino kadang-kadang masuk ke tengah. Kadang dia juga mendekat ke kiri, dia mendekat ke kanan, jadi seperti yang aku bilang tadi, dinamis. Tapi yang tadi kamu bilang Tom Haye ini aku juga setuju, dia sampai sejauh ini sebenarnya memang banyak yang sudah sebenarnya bilang oke, memang lini tengah kita sangat hidup dengan semenjak kehadiran Tom Haye ya. Tom Haye terutama ketika dia bermain sebagai starter. Tapi memang kalau dilihat karir keseluruhannya, ini bukan peak performanya Tom Haye kalau dilihat, terutama ketika dia membela Heerenveen 1-2 musim lalu. Karena Tom Haye ini di timnas di bawah Sinteyong itu dia diminta lebih banyak bertahan ya, dia bertahan dan mendistribusikan langsung bola direct ke depan, dan itu sebenarnya bukan peran idealnya Tom Haye, tapi ya kebutuhan pelatih di tiap tim memang berbeda ya mau gimana ya, itu resikonya. Apalagi umur Tom Haye sekarang sudah 29, sudah nggak muda lagi, dengan diminta dia bertahan kemudian distribusi bola ke depan, dia main menyerang, ya itu resikonya pasti secara fisik ya. Memang aku sangat ingin melihat Tom Haye bermain sebagai gelandang serang sebenarnya. Jadi dia seperti diberikan keleluasaan di tengah. Ya contoh Messi di Argentina lah, seperti itu. Mungkin itu akan membuat Tom Haye lebih bisa mengatur staminanya sampai 90 menit itu, dan mungkin kita akan melihat Tom Haye dengan sisi yang berbeda, dia lebih di sepertiga akhir lah untuk permainan. Dan soal itu ya tadi kau bilang ketika kita mencetak gol kita condong parkir bus. Aku memang setuju ya, bagaimana ketika kita sangat sering ketika kita unggul duluan, kemudian kita langsung drop ke belakang untuk bertahan, dan itu membuat kita diserang habis-habisan. Contohnya kemarin kita langsung main parkir bus, bahkan di terakhir 3 full back kiri kita main semua tuh, bahkan Sen Patinama, Kevin Verdong dan Arhan tuh bisa main bareng, gila ya. Di kanan aja kan nggak terjadi itu di kanan. Dan menurutku melawan Saudi ini kita sudah ada peningkatan, bagaimana ketika kita unggul 1-0 di babak kedua, kita pun nggak langsung menurunkan intensitas, tetap ingin mencari gol sampai gol kedua. Kita menit 60 kemudian kita lebih fokus ke bertahan, itu sudah lumayan oke lah. Aku lihat mungkin Sinteyong melihat dengan skor, dengan keunggulan 2,
dia lebih fokus bertahan, mungkin dia lihat situasi juga sudah aman. Apalagi Saudi pun kurang klinis di depan. Tapi aku setuju kalau kedepannya ketika kita sudah unggul 1, 2 atau 3 gol, 2 lah amannya, 2, 3 gol, kita condong lebih possession mainnya seperti itu.